Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang tim Laskar Kabuleh ini sedang berada di makam Raja Pamekasan Ronggo Sukowati, ya, di Kabupaten Pamekasan ini. Ini tepatnya di Kolpajung, daerah Kolpajung ini. Orang menyebutnya daerah Kolpajung ini. Tampak luar seperti ini. Sekarang sudah jam 11. Tuh Bapak Mardulaya itu. Terus ini saya bawa juru kunci ini. Juru kunci ini. Ini saya datangkan langsung dari Bali ini. Ini. Gus, namanya siapa, Gus? Ya, Namanya siapa ini? Agus Ronggo Sukowati. Namanya sampean, Gus? Fajar. Bapak Fajar, ya. Ya. Ini tugasnya sebagai apa ini? Penyajian. Sebagai apa ini? Sebagai penentu jalan ini. Iya. Bukan mau cari hantu, Gus. Benih lebat je, Gus. Lebat nak, Gus. Nah, ini, Gus. Kalau lewat sana kurang mistis, Gus. Ini biar saya jelaskan sedikit, Gus, ya. Ini makam para warga biasa ini di sini. Ya. Terus ke sana itu baru area pemakaman. Kok area pemakaman? Tempat makamnya Raja Pamekasan. Wah, itu sebetulnya harus lewat sini, kaing. Tapi kita mengikuti ini juru kuncinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam ini main ke kuburan ini. Mudah-mudahan kalau ketemu sama kuntilanaknya yang cantik aja ini. Ya udah ceretan le benak kia. Gus, itu bawa apa itu, Gus? Sebentar, Gus. Ini bawa apa ini? Bawa apa ini? Penangkat. Apa ini? Coba dijelaskan sebentar, Gus, sebelum masuk ini. Supaya para ini itu coba dibuka, itu bisa dibuka itu. Ini tamu dari mana itu? Dari Bali katanya. Dari mana ini? Mister siapa namanya? Ini saingannya Gus Samsudin ini. Made Fajar Adiullah. Oh, Made Fajar sibukum wah. Assalamualaikum. Ini pintu gerbangnya ini. Ini pintu gerbang memasuki pemakaman Fajar. Bapak Mardulaya ini kira-kira tahu sejarahnya ini gimana? Cuma sedikit saja yang saya tahu, bahwasannya Raja Ronggo Sukowati ini adalah Raja Pamekasan Islam pertama. Raja Islam Pamekasan pertama. Yang sebelumnya yang saya cuplik dari Agus Mioto dan siapa namanya itu budayawan Pamekasan, bahwasannya raja pertama di Pamekasan itu sebenarnya bukan Ronggo Sukowati, melainkan Ratu Pembelingan. Ya? Masih terah dari Singosari dan Majapahit. Berarti masih keturunan dari Majapahit, Gus, ya? Majapahit. Tapi Majapahit telah runtuh 1500-an, baru Lembu Peteng itu di kurang lebihnya dipindah ke Pamadegen katanya. Pamadegen. Iya, Pamadegen. Assalamualaikum. Ini juru kuncinya ini. Sekedar ingin tahu bahwasannya anak-anak milenial sekarang kan orang ngoningi dekat sejarah Pamekasan itu sendiri. Kita ingin menggali sedikit untuk kepentingan bahwasannya Ronggo Sukowati katanya adalah santri dari Sunan Giri katanya. Nah, kalau masalah itu lebih paham ke Pak Yadi. Pak Yadi. Ya.
saya lebih paham Pak Yadi. Cuman yang saya tahu Ronggo itu kan raja pertama kali dan penyebaran agama Islam pertama kali. Nah, itu. Iya. Ya, cuma saya ingin ingin menggali untuk kajian ke pesantrenan, sebagian untuk dokumentasi dan sebagian untuk anak-anak yang belum tahu gitu. Langsung ke Pak Yadi. Sudah ketemu Pak Yadi? Belum. Ada di dalam mungkin. Cek. Ngereng mun ke Ki. kiri. Ngereng. Ini mendapatkan Allahu Akbar. Alhamdulillah, assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Yang orang Ki. Dari pertama. Hah? Pertama. Pengetahuan sejarah Pamekasan Bibi itu. Mau nih mana? Tanggi kedai sebagai dokumentasi. Saya. Diurutkan dari yang merah yang Ini silsilahnya ini. Silsilah. Oke, leres. Karena puji enten nikah putri bungsunya yang gini. Aku videonya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel Laskar Kebulan itu mewakili dari teman-teman yang belum tahu tentang sejarah Pamekasan itu sendiri, bahkan kaum milenial yang belum tahu agar tahu tentang kebesaran kerajaan Pamekasan itu sendiri, karena belakangan ini ada lagu yang yang mengambil dari kata Joko Tingkir ngombe dawet itu ya. Takutnya di Pamekasan itu akan terjadi seperti itu juga. Ya. Bisa jadi nanti Ronggo Supati dibuat mainan dan sebagainya, kan kebanyakan tidak tahu gitu. Yang saya ingin tahu dan saya ingin tanyakan, siapa Ronggo Sukawati itu sendiri pertama? Ronggo Sukawati nama dagingnya Raden Arya. Nama dagingnya itu Raden Arya Sena. Raden Arya Sena. Ya. Gitu lah. Kira-kira tahun berapa Raden Ronggo Sukawati itu menjadi raja? Raden Ronggo Sukawati itu perkiraan 1530-an. 1530. Berarti setelah Majapahit runtuh gitu. Setelah Majapahit runtuh. Nah, sedangkan yang saya tahu Ratu Pamelingan itu sendiri siapa sebenarnya? Ratu Pamelingan itu Arya Seno. Arya Seno itu orang tuanya Raden Ponorogo. Raden Ponorogo, Ya. Ponorogo ya. Ponorogo yang ada di Mandilaras ini. bukan Mandilaras, di Lawangan Daya. Lawangan. Pujuk Leduh. Nah, katanya termasuk masih turunannya Lembu Peteng, apa benar juga? Lembu Petang. Lembu Petang. Iya memang. Oh, Dari berarti Minak Sunoyo. masih ada nasab atau keturunan dari Raja Majapahit. Brawijaya 5. Oh. Karena dari Minak Sunoyo itu putra Damarwulan yang ada di Palembang. Ya. Jadi Minak Sunoyo itu hijrah ke Pamekasan, ada di Bringin, naik penyu putih. Soalnya gini Pak, pernah saya itu membaca cuma sekilas karena di Pamekasan itu tidak ada buku yang lengkap Ya. Baca cuma Hilang memang Mas. sebagian. Katanya Raden Ronggo Sukawati itu masih belajar atau nyantri di Sunan Gresik.
bukan belajar, memang dia mondok di Sunan Gresik, Sunan Giri bukan Sunan Gresik. Oh, Sunan Giri. Ya, Oh, berarti masih murid dari Sunan Giri. Prabu Satmata Ainul Yakin Sunan Giri. Mm-mm. Iya, iya. Santri kesayangannya. Santri kesayangan. Makanya dinikahkan dengan Siti Fatimah yang dijulukin Puju Entan. Oh. Saya ingin tahu di mana ya makamnya Raja Ronggo Suwati. Makam Widoswati ini. Ayo biar tahu kalian dan belajar. Tuh di atas itu ada itu di situ. Bertugasnya. Boleh di Boleh. Silakan. Selamat. Inilah pakaian Ronggo Sukawati, Raja Islam Pamekasan pertama yang notabene seorang raja sekaligus penyebar agama Islam di Pamekasan itu sendiri. Dan rupanya Ronggo Sukawati ini katanya murid dari Sunan Gresik atau Prabu Satmata Sunan Giri, putra dari Raden Ishak yang mempunyai istri di Belambangan. Namanya kalau nggak salah itu dari Banyuwangi, menantu dari Bajul Sengoro kalau nggak salah. Subhanallah. Coba tanggapannya dari sampean Mas, gimana Mas? Ya kalau menurut saya sih alhamdulillah, saya sudah sampai ke sini. Ya, alhamdulillah ketemu dengan raja pertama ya. Raja pertama Islam, Raja Islam pertama di Pamekasan. Ya, Pamekasan. Alhamdulillah. Tidak bisa berkomentar saya. Terus saya yang tanyakan istrinya yang mana ya? Mari ikuti. Putri dari Sunan Giri. Asmaipun Putra Siti Fatimah. Siti Fatimah. Turunan Puju Entan. Julukannya Puju Entan. Ya, Masya Allah. Termasuk putri dari Sunan Putri Giri. Sunan Giri Oh, berarti khususnya. Masih Dibikin menantu. Adanya Ratu Epo. murid kesayangan sekaligus menantu. Masya Allah. Iya. Terus yang putra-putra beliau gimana? Pangeran Jimak, Brewin Pacar ada di Sumenep. Dari yang kemarin saya itu kan pernah ke Gua Penjutan, itu kan ada di sana itu ada pertapaannya Pangeran Jimat. Apa bener Pangeran Jimak yang di Sumenep. Oh iya. Karena ini masih kecil waktu itu 1628 akhirnya Ronggo Suwati mengangkat Purboyo, putra dari Selir, dari Nyi Rembesen. Akhirnya Purboyo yang memimpin. Waktu itu 1600 yang perang dengan Mataram. Oh iya. Gitulah. Makanya satu istilah yang mengatakan Purboyo itu ketimbang putih mata mendingan putih tulang, kita berperang sampai titik darah penghabisan, karena perbandingannya 1000 banding 100. 1000 banding 100. 100. Purboyo punya prajurit itu 100, dari Mataram 1000. Saya ingin menanyakan lagi Pak, kan di Pamekasan itu terkenal dari jargonnya paksa jeneng apa itu? Paksa jeneng bibi itu apa maknanya? Paksa jeneng bibi maksudnya begini, harus dipaksakan ketimbang kita mundur. Jeneng bibi dimenang dengan dari hati kita sendiri. Harus mandiri, Harus mandiri. kokoh dan sebagainya. Dan sebagainya. Tetapi kenapa ya di Pamekasan itu sendiri tidak ada semacam, kan beliau termasuk penyebar agama Islam Ya. sekaligus pendidik. Kenapa tidak ada perguruan tinggi yang mengatasnamakan Ronggo Sukawati? Nah, waktu itu Mas terus terang aja sampai sekarang pun pemerintah tidak pernah ikut ke sini, tidak pernah Ikut andil. andil. Hanya waktu 2015 waktu itu gitu lah, waktu zamannya Pak Rus di Dispora. Iya. Nah, baru ada penataan. Setelah Pak Rus sudah ada, sampai sekarang tidak ada sama sekali.
Yang saya lihat cuma kan yang ada di Pamekasan itu cuma gedung olahraga yang namanya Pemelingan, terus apa namanya itu terminal Ronggo Sukawati. Sedangkan Ronggo Sukawati kan andilnya sangat besar di bidang pendidikan dan agama. Oh, sangat besar. Yang saya herankan itu, Pak. Kalau di sejarah Ronggo Sukawati ini semenjak dia memimpin gitu, mengapa dikatakan Ronggo Sukawati? Gelar Ronggo Sukawati itu karena merakyat. Yang dikatakan Ronggo Sukawati itu, Ronggo itu lega, legowo. Ronggo itu legowo hati. Wati mengayomin, Mas, gitu lah. Jadi ilmu tarekahnya Ronggo itu luar biasa. Mengapa kita istilahnya apa? Mengatakan Ronggo ndak wali? Karena apa? Mulai dari Puju Rabeh, ya Puju Rabeh sama Pinter Saud yang tahu itu Ronggo. Waktu Ronggo istilahnya waktu itu waktu ke musim kemarau. Nah, itu di sejarah musim kemarau. Sampai 7 bulan tidak ada hujan waktu itu. Akhirnya Ronggo ini merintahkan prajurit suruh berjalan ke arah daerah apa namanya, utara bagian timur. Utara termasuk Pasian itu? Bukan, utara selatan bagian timur. Selatan bagian timur. Ya, yang dikatakan Puju Rabeh. Ternyata di sana prajurit ngelihat seseorang udah tua renta, tapi sekali nebas pohon jati, 7 pohon jati itu roboh. Gitu lah. Akhirnya ditanyakan sama prajurit ingin bikin padepokan. Akhirnya dia melaporkan prajurit ke Ronggo suruh dibikinkan padepokan di sana. Yang berhubungan dengan apa namanya itu langker apa itu, Bang? Langker Tantoh yang di Propo. Bukan, yang sebelah sini, yang sebelah di Mandilaras itu kan ada langker apa itu namanya? Mandilaras itu kerajaannya. Langker Ratok itu di bidang Langker Ratok di sebelah mana itu? Bukan di sini. Di mana itu? Nah, kalau kerajaannya itu Mandilaras. Kepresidenan itu. Yang dikatakan Langker Ratok itu yang datangan itu di Propo. Nah, di Propo itu orang embahnya Ronggo Sukawati yang namanya Minak Senoyo. Minak Senoyo atau Minak Sembuyu gitu ya? Ya, Raja Pemelingan itu, Mas, yang dikatakan Raden Seno. Pemelingan itu raja sementara, makanya dikatakan ratu. Karena waktu itu masih ada Minak Senoyo. Gitu ya. Yang saya tanyakan lagi, Pak, kan seorang Ronggo Sukawati ini kan santri Tulen. Juga pengikut Torekoh yang dan sebagainya. Berarti itu ada gurunya atau ada penasehat ulungnya? Siapa penasehat? Penasehatnya itu Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Berarti ahli fikih. Putra pertama dari Ki Abdullah bin Faqih yang ada di Batu Putih. Santri kesayangan Sunan Ampel. Pesariannya di mana itu? Di depan. Boleh saya lihat? Boleh. Mari. Ini busnya ini Norok Buntek. Yang ini siapa? Ini Pangeran Jimat. Putra yang pertama. Ya, ini putra mahkota yang dikatakan Pangeran Jimat. Karena masih di bawah umur. Begitu. Ini Pangeran Jimat. Ini Asta Pangeran Jimat, putra mahkota dari Ronggo Sukawati sama Pujentan. Tapi kok motifnya ada agak-agak Hindu? Oh iya, memang dari Mojopahit. Sama juga Ronggo karena keliru istilahnya dicat waktu itu, akhirnya hilang. Temunggungnya juga sama. Kalau Hindu kan dibakar, Pak, ya kan nggak ada kuburannya kalau Hindu. Kalau Islam kan mesti Islam itu. Karena waktu itu, Pak, ya terus terang aja,
Ronggo Sukowati itu mendatangkan dari Mojokerto batu yang dikatakan batu apung ini, gitu lah. Didatangkan karena waktu itu armada tidak mampu, jatuh di Talang, mau dibikin kerajaan di Candipuro. Candipuro di sebelah Talang. Bukan, di daerah Propo. Oh, daerah Propo. Karena tidak ada armada, karena satu-satunya batu itu paling sedikitnya 2 kintal. Akhirnya tidak dijadikan, karena Ronggo Sukowati itu bola saji yang luar biasa. Waktu itu menyangka seorang Romo, orang Hindu masih. Akhirnya dibikin wihara di sana. Gitu lah. Gereja juga dibentuk di area Lancor. Itu Ronggo juga. Berarti Ronggo Sukowati udah antar agama sudah bagus istilahnya. Jadi mengakuin karena menghargai toleransi masyarakat waktu itu. Gitu lah. Masjid Jami juga punyanya Ronggo. Terus istilah lafaz Allah itu dari Lancor. Itu kalau dilihat dari atas itu lafaz Allah. Berarti kalau dilihat dari silsilah atau dari napak tilasnya Ronggo Sukowati berguru ke Sunan Giri, berarti Islamnya itu sangat kokoh. Sangat kokoh. Islam putih katanya. Islam putih, makanya Ronggo Sukowati ini semenjak memimpin, Pak, terus terang ditakutin se-Asia sejarahnya. Karena dari keris cukup turun. Karena begini Pak, di Pamekasan itu sendiri kan sejarahnya itu kan agak tertutup. Beda dengan Sumenep. Dengan Bangkalan. Kalau di Bangkalan saya pernah menemukan di Bali itu ada peninggalannya Cakraningrat 4 tuh ada peninggalannya di Bali. Terus di Pamekasan itu kan sendiri kan pendidikannya sangat bagus dan sebagainya, tapi kok agak tertutup, kayak semacam buku atau apa gitu. Dulu itu Pak yang megang memang paman saya waktu itu. Terus ada orang sini namanya Kesukri waktu itu. Jadi kitab aslinya itu ada di 2 orang ini. Maksudnya nggak diperjualbelikan gitu Pak? Enggak waktu itu, karena kata saya pemerintah itu tidak ikut campur waktu itu. Kalau waktu itu pemerintah tidak ikut campur, pasti di sini ada tanda martikan tetap diakuin. Zamannya Pak Harto setelah dipegang masyarakat akhirnya ada sertifikat, tidak ada percaton gitu lah. Mari Pak, langsung saja Pak. Siapa? Yang sebelah itu Temenggung. Yang putra yang kedua bukan Temenggung. Temenggung atau menteri kayaknya sekarang gitu ya. Temenggung Segoro namanya. Temenggung Segoro. Ya kalau gurunya Ronggo Puju Tasrep. Puju Tasrep guru dari guru tarekohnya. Semua Kimusri. Mari. Itu putranya itu Purboyo. Bang. Mari. Kamu lagi belum sih? Guys. Yang dikatakan Purboyo. Assalamualaikum. Ya, Ditya Raden Purboyo, putra dari Ronggo Sukowati dari Selir Nyai Rembasan. Ini termasuk hidup pada masa 1628. Apakah ini memang kuburannya panjang begini? Iya, memang. Kalau di Jawa kan agak Ini kan- disesuaikan Ini kan derajatnya. ceritanya Mas.
dulu ya yang namanya Ki Sukri itu bermimpi dulu ini kan pohon bambu Pohon bambu. ya ada kelihatan Oh, nggak terawat berarti. tidak terawat akhirnya dicari Iya. pohon bambu ditebang hanya dicari ada pesannya ini Iya. ternyata memang dia Purboyo. Kita lihat Nah Raden Purboyo. ya Putra yang nomor berapa kira-kira? nomor 1 dari Nyirembesan hanya punya 1 Pak. Oh, iya. Kalau ininya asli Ya. ininya tambahan. Oh. Ini ada lafaz la ilaha illallah. Ya dulu di sini ada anu Pak, Ini menggambarkan ada tulisannya ini 1620-an Pangeran Purboyo. Pangeran Purboyo. Ya karena orang tidak paham dulu di chat itu ada di bawah. Oh, iya. Kalau ininya memang asli ini Iya. dulu, karena ini tambahan terus terang aja. Ini melalui mimpi berarti ya. Dalam mimpi dari Ki Sukri waktu Dari itu. Kiai Sukri. Ya. Kiai Sukri itu termasuk juru kuncinya ya. Iya juru kunci di Purboyo. Di anu di Adikoro 1. Oh, iya. Sampean termasuk juru kunci di sini yang keberapa? Mulai dari Ronggo sampai anu Mas, sampai Cokro Adinana 4. Oh, sampean sendiri. Ya. Termasuk sampean turunan yang keberapa dari juru kunci Dari pertama? dulu yang di belakang itu pas anu Ki Sukri. Iya. Nah, dari sini dulu Raden Taat Tronojoyo, Pak, paman saya. Iya. Saya mau jadi juru kunci karena ada kemauan untuk memajukan Ronggo. Iya. Akhirnya saya tuh diangkat dari pekap itu tahun 1500. 2015. 2015. Ya, Kemarin nanti. Ya? kemarin. Menurut saya tidak pernah mau karena saya Iya. masih waktu itu keliling. Iya. Ingin tahu sejarahnya sebenarnya waktu itu. Mari Pak biar Ya. ya. Mari. Demer ya? Bukan Bu, pada sehat. Kenapa? Ya. Ya, saya Sekarang berada di pesarian Sayyid Abdurrahman bin Fakih ya. ya yang juga Iterato. Kiai Ratok. Penasihatnya Bahasa Rondo. Madinahnya Kiai Ratok. Ya. Masuk dari mana aslinya? Sayyid Abdurrahman bin Abdullah Fakih ini aslinya dari Batu Putih. Batu Putra pertama dari Sayyid Abdullah bin Fakih Batu Putih. Santri kesayangan Sunan Ampel. Iya. Lah berarti ini didatangkan atau didatangkan dari Jawa apa dari Sebelum Ronggo Soekarti datang ke Madura Ya. sama Sunan Giri suruh mampir ke Sunan Ampel. dan apa Akhirnya dititipin Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih sebagai penasehat sebagai penasihat kerajaan. kerajaan. Nah, dia punya santri yang namanya Ki Pomorokan ini. Pemorokan Ya, namanya aslinya Ki Pomorokan, bukan ini. Aslinya nama Ki Pomorokan. ini putranya bukan? Bukan putra, santri Santri. yang asli orang Madura. Pasti orang Madura. Asli orang Madura. Terus yang dua ini Yang dua ini masih kecil dulu, hanya dirubah. Oh. Dulu makanya seperti ini. Iya. Nah, ini masih anak-anak. Iya. Jadi tidak ada anaknya ini. Iya. Aslinya dua ini. Nah, dulu di sini ada batu hitam tulisan Kejawen di sini. Oh, Waktu pakai itu pakai bahasa Sanskerta. pasang seketa hanya batunya bukan seperti ini di bawah, hanya dirubah. Jadi situs untuk purbakala bilang jadi. Saya kan menyayangkan Pak, Pamekasan itu kan sebagai kota wisata, bisa wisata apa namanya religi dan sebagainya. Kenapa kok wisata religi Pamekasan itu yang terkenal cuma Batu Ampar? Lah iya, karena Batu Ampar kan maksudnya begini. Kalau dari Batu Ampar itu mulai dari atasnya, Ya, coba main ke sini, coba main ke sini. Sini tidak ada waktu itu. nggak ada penggerak. Nggak ada dari- penggerak bahkan- untuk mengenalkan. Ya siapa tahu nanti ada yang menonton atau gimana Bisa. kita bisa Ya,
tambah untuk Pamekasan itu, sebenarnya Pamekasan itu hebat sekali. Hebat sekali. Dari segi pemerintahannya, tentang penataan Islamnya dan penyebaran agama Islamnya, Ya. termasuk dari toleransi itu sendiri. Kalau Batu Ampar itu kan dari Bangkalan maksudnya. Iya. Yang Manan itu dari Bangkalan. Syabdul Manan. Syabdul Manan itu sebetulnya putra dari Puju Salah Sangka Syabdul Rahman. Syabdul. Punya putra dua, Syabdul Manan sama Syabdul Rahman. Iya. Yang ada di mana pinggir laut itu. Ya itu awalnya. Iya. Tapi istrinya masih ada dari sini. Iya. Dari Nongparau ya katanya. Ya. Gunung Perahu sebelahnya. Sebelumnya Batu Ampar. Batu Ampar. Ya, masuk anu itu. Masuk pasaran itu ya. Sebelum Emben itu, Mas. Ya kan ke utara kayaknya. Ya, ke utara. Iya. Nah, itu aslinya juga dari Nyinyi. Masih ada beberapa orang dengan Banyuanyar, Kabeta. Banyuanyar juga ya. Ya. Iya. Banyuanyar itu aslinya dari Nyinyi. Putra dari Nyirumina. Nyirumina itu dari Pujuk Peranjangan. Pujuk Peranjangan ini putra dari Sunan Gendana. Gitu deh. Jadi Syabdul Rahman itu punya putra Kisah punya putra Kisbar punya putra Jahami. Iya. Jahami punya putra Ki Bedawi. Kebedawi. Baru Ki Ahmad seperti ini. Iya. Gitu deh. Terus untuk batu kejawennya sendiri sekarang di mana? Ah itu dihilangkan kenapa? Dimusnahkan. Dimusnahkan. Berarti nggak ada Waktu itu jejak. ada seseorang yang bongkar diubah tapi tidak tanggung jawab. Saya sangat menyayangkan soalnya di Sumeneb itu kan Asta Tengki itu kan sangat terawat dan bersih. Situs-situsnya ada semua. Nah, itu kan dari Pemkab. Ya itu Pak. Makanya siapa tahu nanti pemerintah dengar. Bisa. Siapa tahu nanti itu. Saya kan aneh seorang Ronggo Sukawati punya guru hebat, penasehat hebat, kok nggak dijadikan perguruan tinggi itu yang sangat sayangkan. Dan memang sebetulnya kalau dari sejarah Mas, yang ditakuti itu hanya Ronggo waktu zamannya Ronggo Sukawati. Iya. Sampai Bali pun menyerah. Nah, sampai Mataram pun tidak berani. Mataram berani menyerang setelah Purboyo. Bukan zamannya Ronggo, jangan salah. Iya. Karena Ronggo ini ditakutin Asia, mulai Asia Tenggara, mulai di Tatar, Tibet juga tidak berani. Santri yang ditakuti se-Asia Tenggara. Asia Tenggara. Zamannya Ronggo. Luar biasa. Gitu deh. Karena Ronggo udah istilahnya waktu itu dipasrahkan ke Purboyo, baru ada penyerangan dari Bangkalan sampai Sumeneb. Akhirnya muncullah seorang putu dari Ronggo yang keturunan dari Raden Pacar yang dihijrahkan ke waktu itu dihijrahkan ke Cirebon. Iya. Namanya Raden Ronojoyo. Raden Ronojoyo. Akhirnya Raden Ronojoyo itu yang berperang. Ya. Sampai memenangkan perang itu, makanya dia diangkat raja mulai dari Bangkalan sampai Sumeneb. Waktu zaman Lesan itu zamannya kapan? Lesan itu zaman Raden Alsari. Oh, sebelumnya Ronggo Sukawati. Sebelumnya sesudah Ronggo Sukawati. Oh, sesudah. Berarti Karena tahun 17-an. 1700-an. Berarti setelah ada Portugis masuk. Ya, udah ada Portugis masuk. Soalnya kan gini Mas, saya kan agak senang sejarah. Nama Ronggo Sukawati itu hampir sama dengan Raden Ronggo, putra dari Sutawijaya yang ada di Mataram, hampir sama. Ya. Kesaktiannya, kealimannya dan sebagainya. Bahkan cuma beda guru saja gitu. Kalau Ronggo ini Mas, dia pemimpin dari sawah dulu yang dicari Raja Sumeneb. Ya. Putrinya didatangkan mimpi, orang yang enggak hitam dicari sampai kemana enggak ketemu. Akhirnya tanya ke Ronggo ciri-cirinya seperti ini. Akhirnya pintar sawah itu karena dia tidurnya di atas awan diturunkan dengan awannya sama Ronggo. Oh, iya. Gitu Dari kesimpulan dari tadi ini Pak, apa yang harus dipetik untuk pemeriksa atau dari Nah, kalau Ronggo sebetulnya mulai dari rajanya maupun dari habaibnya luar biasa. Luar biasa dukungan iya. dari habaib dan Habaibnya luar guru-gurunya. biasa. Berarti
santri yang tunduk gitu. Tunduk dan kewaliannya luar biasa. Untuk selain itu kebudayaan dan sebagainya, Ronggo apa yang Sukawati ini disumbangkan Ronggo itu? Sebetulnya waktu zamannya Ronggo mulai dicocok tanam, Ya, peternak itu Iya. luar biasa. Sampai saudagar dari Asia datang waktu itu di Parteker kan pelabuhannya. pelabuhannya di Partek. Pelabuhannya itu di Parteker. Oh, Makanya di situ ada Pecenan, ada Kampung Arab ya di sana. Iya. Iya. Gitu lah. Pertemuannya di Dari pertemuan segi itu. kebudayaan itu apa, Pak? Banyak gamelan, Gamelan, tari, tari. ya. Termasuk daun-daun itu apa? Iya. Oh, daun-daun. Dan selain apa keris yang diagem Sunan Ronggo Sukawati. ya. Kerisnya Namanya itu ya? namanya Joko Piturun sama keris Nogososro, Nogo kembar Sosro. itu. Kembar. Ya waktu itu dititipkan ke Ronggo Sukawati sama Raden Sugoro waktu itu. Raden Sugoro. Ya sebelum hijrah waktu itu ada di Sampang. Oh, Manusia pertama kali. ya. Makanya keris 3 ini udah bakal nyampe kemana-mana. Kalau bilang keris Joko Piturun itu ada di orang, bohong. Berarti sekarang itu kalau piturun tuh kan turun ke anak turunnya, bukan? Ya nanti itu akan turun ke yang namanya Sekenti, kata paman saya itu lah. Oh. Apa itu bahasa Segedi? Sekenti ini nanti wakil dari Ratu Adil. Oh, ya ya. Ya. Wakilnya dari Ratu Adil itu keturunan Ronggo Sukawati yang memegang keris Joko Piturun. Namanya Sekenti. Gitu lah. Ya Pak. Terima kasih atas Ya. semua yang diberikan Bapak. Ya, sama-sama. Informasinya Ya, mari. kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.